tugas jaga pada siang hari ini. Jadi ini dengan Ibu siapa sebelumnya? Ibu Cici. Oh, Ibu Cici. Baik, Ibu Cici umur berapa? 28. Oke, Ibu Cici. Jadi di sini berdasarkan ini Ibu datang ada dengan luka ya. Lukanya mau dibersihkan. Oke, jadi di sini saya akan melakukan tindakan membersihkan luka Ibu agar luka Ibu itu bisa steril dan juga tidak terjadi infeksi lain. Dan juga saya akan lihat kira-kira luka Ibu ini sudah kering atau tidak. Kalau sudah kering, saya akan buka jahitannya ya. Oke, baik. Bu, di sini mungkin Ibu merasa sedikit kurang nyaman karena saya akan menekan di bagian luka Ibu. Saya akan lihat memang betul-betul sudah sembuh, kering atau bagaimana ya. Tapi Ibu tenang saja, saya pastikan saya mengerjakan ini dengan steril. Ya, apakah Ibu bersedia? Apakah Ibu ada pertanyaan? Baik, Bu, silakan ya, Ibu duduk dulu sembari saya cuci tangan 6 langkah. 6 langkah, pakai handscoon. Setelah itu kita posisikan pasien. Kita posisikan pasien jadi ini pura-pura, ini perbannya ya, pura-pura saja. Oke, jadi sini kita tanyakan dulu keluhan dari pasien. Ibu masih terasa sakit? Ibu bagaimana? Ada terasa perih? Ada terasa gatal di bagian luka? Nah, kalau sudah, kita lihat dulu status dari pasien itu kira-kira bagaimana. Untuk tanda vitalnya, kita lihat pasiennya semakin membaik. Awalnya kan kalau di luka itu biasanya pasien ada rasa kesakitan. Kita lihat kalau misalnya dia sudah membaik atau tidak. Habis itu kita lihat juga tanda-tanda inflamasi. Kita lihat kemerahan atau tanda-tanda inflamasi lain, udem dan sebagainya. Lalu kita cek vaskularisasinya, yaitu dengan kita melihat kulitnya ini kira-kira sama tidak dengan jaringan sekitar. Nah, setelah itu kita lihat dari lukanya itu apakah ada perubahan ukuran luka, apakah lukanya mengecil, lukanya membesar atau makin parah. Nah, setelah itu kita lihat perubahan dari lukanya. Kita lihat di dasar luka, tepi luka ataupun di sekitar lukanya. Misalnya kalau luka kering itu kata dokter Indah ada krusta, dia biasanya mengering gitu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini dan dokter Indah katanya untuk perbannya itu sudah dibuka ya. Oke, jadi kita cara membuka perban itu seperti begini. Jadi misalnya kasanya ini kita taruh dengan povidone iodine. Lalu habis itu kita kesini ya. Dalam keluar, permisi Bu ya. Dalam keluar. Nah, kalau sudah kita ambil kasa yang bersih, kasa baru misalnya ini kasa bersih. Lalu kita tap-tap. Nah, setelah kita tap-tap, nanti di sini kan ada ini ya, perbannya itu nanti dia akan terkelupas di bagian ujung-ujung. Nah, di situ kita ini sudah mulai membuka ya. Permisi Bu ya, permisi Bu ya. Oke. Nah, setelah itu di sini kita akan menekan karena kita sudah memakai handscoon, kita tekan di bagian luka, kita lihat apakah ada produksi discharge atau tidak. Permisi Bu ya. Nah, kita tekan ada keluar discharge atau tidak. Nah, setelah itu nanti kita lihat dari lukanya ini kira-kira manajemen lukanya baik atau tidak. Atau kita lihat mungkin dari perbannya ini terlihat kotor atau perbannya masih basah, tidak ada higienitas di pasien dan sebagainya. Nah, selanjutnya langsung kita lanjut di pengangkatan jahitan ya. Jadi kita lihat di sini waktu pengangkatan jahitannya sudah bagus atau tidak. Kira-kira jahitannya ini sudah kering atau mungkin lukanya masih basah. Jadi jahitannya belum bisa kita angkat, kita keluarkan. Nah, habis itu kita melakukan teknik aseptik. Nah, sebenarnya ini untuk aseptik ini dia sudah dari awal, kata dokter perbannya itu sudah dibuka di awal. Cuman kalau yang ditilik di sini baru mau diangkat perbannya, kan tidak mungkin toh kalau yang divaskularisasi mendelai produksi discharge terus masih ada perbannya, jadi kita buka saja. Untuk yang di bagian sini tetap kita lakukan juga ya aseptik yang tadi. Jadi untuk kasanya kita taruh juga NaCl. Habis itu permisi Bu ya, dalam keluar. Nah, terus habis itu kalau dia ada basah kita ambil kasa baru, tap-tap. Permisi Bu ya. Nah, setelah itu di sini juga dibilang kita harus cuci tangan ulang ya. Kita cuci tangan ulang, kita pakai handscoon. Habis itu kita melepaskan balutan. Karena tadi sudah dilepaskan, maka kita langsung lanjut di menggunting. Untuk mengguntingnya ini kata dokter pakai yang tajam tumpul. Jadi untuk tumpulnya ini dia berada di bawah. Nah, di sini kan kita sudah lihat kan kalau untuk ini jahitannya ini sudah kering, lukanya sudah kering, jadi kita bisa menggunting di bagian benang. Oke, jadi kita cari di sini simpul yang paling dekat ya.
Misalnya di sini. Nah, jadi sini kata dokter bisa juga kita dari bawah begini ya. Tahan dari bawah begini ditahan, tapi di sini melalui ini ya. Ih, terlalu ketat. Nah, situ. Habis itu bisa juga ditekan begini, tapi bisa juga begini. Permisi Bu ya. Permisi Bu ya. Permisi Bu. Ini terlalu ketat ya. Ini sudah sobek kulitnya. Oke, setelah kita gunting, kita tarik benang dengan cara menjepitnya. Oke, kita tarik. Oke, di sini kita pakai tangan kanan saja ya. Permisi Bu ya. Nah, kita tarik perlahan, tarik perlahan. Oke, tarik nafas Ibu. Ibu tidak perlu takut ya. Sudah tidak sakit harusnya ya. Ngilu aja. Iya. Oke. Aku sering sih. Oke. Nah, selanjutnya. Yang penting mau kasih habis itu guys. Oke, yang penting kasih habis pokoknya ini dia. Iya. Baru gitu sudah torang langsung tarik DP benang. Kalau sudah torang lihat untuk kerapatan lukanya itu apakah sudah rapat atau dia terbuka. Habis itu kita lihat juga kalau lukanya sudah benar-benar kering. Nah, setelah itu kita mengeringkan luka menggunakan kasa steril. Kita pakai ulang kasa steril. Jadi di sini 3 kali ya. Nah, lupa kasa sterilnya ini dia. Povidone iodin ya. Set dan dalam keluar kita ambil lagi yang baru, kita tap. Nah, kalau sudah nanti kita pakai gentamisin. Nah, kita ambil ini ya, topikal. Nah, ini antibiotik topikal. Antibiotik topikal gentamisin. Kita taruh tap ya, cuma di bagian lukanya saja. Sudah. Kalau sudah, kita tutup lukanya dengan kasa steril dan juga di plester supaya lukanya itu bisa kering di dalam ya. Jadi mana tadi kasa steril, lalu kita plester. Ya sudah kita plester. Oke baik Ibu, untuk lukanya alhamdulillah sudah selesai ya untuk perawatan lukanya, dan luka Ibu ini alhamdulillah sudah kering. Jadi saya tutup supaya bisa memproteksi. Jangan sampai ini keringnya belum sempurna terus ada bakteri yang masuk, nanti dia bisa sakit lagi ya, tanda-tanda inflamasi lagi. Oke, apakah Ibu ada pertanyaan? Oke, semoga Ibu lekas sembuh ya. Terima kasih atas kepercayaannya.